selamat datang di acara press conference Kafir Gerbang Sukma. Saya akan mengundang, di sini ada Pak Chan Parwes Servia dan juga Mas Kinoy untuk bergabung sebelum kita menyaksikan film satu ini. Semoga ini menjadi sebuah pertanda baik dan doa bagi karya istimewa dari Star Vision yang saya klaim sebagai karya horor Star Vision terbaik sampai saat ini. 8 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya Kinoy menjadi sutradara di Star Vision di film Kafir, Bersekutu dengan Setan, yang waktu itu juga skripnya ditulis oleh Mbak Upi, kemudian musiknya juga oleh Agi Narotama, dan meraih sukses secara kebaruan dalam film horor pada masa itu. Dan di FPP meraih 4 nominasi, dan tim yang sama kami ajak kembali di Kafir Gerbang Sukma ini. Kami sangat menghormati penonton kami, sehingga apa yang hendak kami suguhkan, seyogianya ini juga memberikan sesuatu bagi teman-teman yang hadir hari ini di sini. Ini sebuah kerja kolaboratif yang sangat kekeluargaan sekali. Semua berjalan dengan baik dan hasilnya juga memuaskan kami. Semoga ini juga dirasakan oleh penontonnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan, ini dia Kafir Gerbang Sukma. Saya akan memanggil jajaran cast dan juga kru dari film Kafir Gerbang Sukma. Ada produser Chan Parwes Servia, ada juga Mitu Nishar, sutradara kita ada Azhar Kinoy Lubis, ada penata musik kita Agi Narotama. Beri tepuk tangan teman-teman media, ini dia Putri Ayudia. Selanjutnya ada Rangga Azov, ada juga Nadia Arina. Silakan bergabung bersama kita, ada Indah Permatasari, ada juga Nova Eliza. Gak ketinggalan ada Sujiwo Tejo, ada Arswendi Bening Suara, dan menyusul ada Mutia Datau, ada Asya Asansao, ada Fuad Idris. Silahkan ditahan dulu dan boleh mengabadikan gambar. Terima kasih teman-teman media, dan untuk jajaran cast dan juga kru boleh menempati tempat duduk. Menurut saya ini akan menjadi salah satu dari horor terbaik yang pernah dihadirkan oleh perfilman di tanah air. Dan saya sangat bangga, saya sangat suka dengan karya ini. Bagaimana kalian? Ya, menurut saya kehadiran kalian di tempat ini insya Allah terbayarkan oleh hiburan yang dibawa oleh film Kafir Gerbang Sukma ini. Terima kasih kepada Mbak Upi yang telah menghadirkan cerita yang begitu dekat dengan kita. Kisah keluarga yang begitu menjadi porak-poranda gara-gara ulah seorang Sri. Iya. Rimun, bukan gara-gara Putri Ayudia loh ya, Sri. Jadi Sri 3 huruf, Mbak Upi 3 huruf. Nah ini 3 huruf ini yang bikin berbahaya, ini berakibat malapetaka karena ada dosa, ada perjanjian dengan setan, dengan iblis. Ini adalah sebuah horor berbeda, horor yang baru, dan semoga ini bisa menjadi sebuah persembahan terbaik dari Star Vision mengawali tahun 2026. Bagaimana semua telah mendedikasikan kreativitasnya dari mulai skrip, tim produksi, dan cast, sehingga begitu menjadikan film ini begitu lengkap, begitu penuh, semua rasanya ada. Apakah kalian semua bersedia untuk berkunjung ke rumah kakek dan nenek?
Masih menunggu, tempatnya masih ada dan kakek nenek mungkin masih bisa kita hadirkan. Versi kalian tentunya kakek nenek. Terima kasih. 8 tahun bukan waktu yang sebentar ya, di mana setiap karakter mempunyai pengembangannya masing-masing yang ada dosa yang mereka belum selesaikan gitu. Mbak Upi dan Mbak Dea ini benar-benar apik banget. Mereka sangat detail gimana setiap karakter ini berproses level up dari yang sebelumnya. Terus terang beban ya, karena ini adalah kelanjutannya gitu ya. Tapi saat saya dikasih tahu Bapak penulisnya adalah tetap Mbak Upi, saya jadi trust lagi kayak gitu loh. Jadi bersemangat lagi karena skenario dari Mbak Upi itu udah sangat membuat kita berimajinasi yang lebih. Saya baca draft dari Mbak Upi kayak gitu ya. Wah, ini jatuh cinta kedua lagi nih setelah Kafe Bersekutu dengan Setan kayak gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang ekspektasinya bukan buat penontonnya, malah harus dari saya dulu kayak gitu loh. Saya harus membuat ini lebih dari film-film horor yang saya buat. Kali ini storytelling, atmofiknya tetap terjaga, tapi hanya emang ada bumbu gore, sadisme, jump scare-nya juga ada, suspense-nya itu tetap saya jaga. Jadi sehingga penonton tetap mengikuti gitu, teka-teki atau misteri di keluarganya Sri ini bagaimana. Sangat puas gitu dengan hasilnya, dengan kerja tim yang sangat luar biasa gitu ya. Di sini juga ada Agi gitu dengan musik, bukan hanya mengiring tapi malah membangunkan lagi emosi-emosi dari tiap karakternya gitu. Sebuah ritual di Indonesia ini sangat lokal itu kan berhubungan dengan halnya ada persembahan, korban. Nah, hal-hal kedekatan-kedekatan inilah yang kita coba untuk biar film ini secara storytellingnya modern, tidak lokal, tapi rasa visual atau emosinya tetap lokal. Itu yang saya jaga gitu. Tapi pengumuman di sini juga semua binatang-binatang yang di sini, hewan-hewan di sini juga semuanya mocap ya. Ke Pak Parwes waktu itu minta izin gitu, Pak, boleh nggak kita beli sapi satu kayak gitu ya. Setelah selesai itu akan kita bagi-bagikan ke orang yang dibutuhkan gitu di sekitarnya di daerah Banyuwangi itu. Benang merah yang saya ambil adalah sebenarnya ini ceritanya kan basic. Human banget ya. Semua itu diawali dari keserakahan gitu. Ingin memiliki sesuatu yang bukan haknya dia. Di Kafir Gerbang Sukma ini ketika Sri sudah berusaha untuk memagari keluarganya, melindungi keluarganya, dia berharap bahwa semuanya sudah selesai di masa lalu. Itu tidak, karena iblis itu tidak akan berhenti memperdaya manusia, apalagi Sri yang sudah pernah bersekutu dengannya. Terus apalagi yang baru ya, makanya kita hadirkan si kakek dan nenek itu gitu kan. Ada juga Hanum. Sebenarnya Hanum tuh harusnya kan dia sebenarnya ibaratnya dikasih kehidupan kedua ya. Dia bisa hidup lagi, tapi sekali lagi keserakahan ketika dia melihat kehidupan orang lain lebih bahagia, dia tidak bisa menerima itu. Ya lagi-lagi akhirnya iblis masuk ke dalam dirinya dia. Awalnya tuh sempat sama Mbak Upi kita brainstorming dulu ya, apalagi ya cerita yang harus dilakukan di Kafir Gerbang Sukma ini gitu. Disitulah kita coba keluarga ini itu kita kupas lagi traumanya mereka dan dendamnya yang tadi dibilang hal dari si Hanum yang belum selesai, itu yang coba kita angkat lagi sih di sini. Saya menggambarkan sebuah keluarga yang mungkin selama 8 tahun hidup dalam kenyamanan yang palsu gitu. Inilah yang saya tuangkan ke dalam musik. Bagaimana saya menuangkan dalam musiknya itu ya saya juga tidak tahu. Mungkin saya pas lagi bikin juga agak-agak kesurupan atau nggak tahu gini ya. Cuman ya begitulah. Pokoknya saya pas lagi bikin tiba-tiba jadi aja gitu loh. Jadi mudah-mudahan berkenan dengan musiknya juga. Rasanya tuh setelah lewat 8 tahun, 10 tahun lebih saya berkarya, ini tuh kayak ujian lagi. Gimana kalau dibalikin di tempat yang sama, di set yang serupa, dalam karakter yang sama gitu. Semoga tidak mengecewakan untuk Pak Parwes tentunya yang sudah memberikan kepercayaan besar, Mas Kinoy sekali lagi, dan juga teman-teman yang aku tahu kita saling jadi support system satu sama lain dalam proses ini sejak dulu, dan kita ketemu lagi di sini. Mungkin yang paling berat waktu di set Hutan Jawatan sih, karena memang medannya di hutan dan sini juga teman-teman tadi udah lihat seberapa kompleksnya gitu dan banyak sekali treatmentnya, jadi memang itu menjadi sebuah tantangan sih buat aku sendiri gitu. Jujur di jajaran-jajaran di sini dari sutradara, dari produser, dari semuanya itu adalah kelas-kelas A semua, dan menjadi bagian dari mereka adalah suatu kebanggaan buat saya sendiri di sini. Untuk masalah pengkarakteran, Andi menjadi salah satu dari 2 anaknya Ibu Sri yang benar-benar kita tuh ingin menjadi anak yang normal tapi dipaksa untuk tidak normal di sini dengan apa yang udah dilakukan sama ibu yang kita cintain ini.
Tapi ya Andi tetap harus bertanggung jawab sebagai satu-satunya anak laki-laki di sini yang tumbuh dewasa, yang sekarang akhirnya punya istri. Jadi tanggung jawabnya makin banyak. Dijodohin ibu. Dan kita juga punya jokes internal di sana kalau mungkin kita 8 tahun kemudian bakal berkumpul lagi. Wow, kode tuh Pak Parwes. Yang terbaik untuk produksi Star Vision dan Caviar Gerbang semua ke depannya. Amin. Tantangannya adalah nge-hold back semua emosi-emosi yang keluar dan tingkah-tingkahnya Asya ditahan buat jadi Rani. Itu aja sih. Tapi saya mau bilang juga terima kasih banyak untuk suami saya Andi, karena selama di set itu aku kadang suka bingung berdiskusi sama Bang Kinoy dan stres sendiri di set, yang support selalu Kak Azov. Jadi segala derai tangisan Rani yang ditahan-tahan itu aku ngomelnya ke Kak Azov. Jadi makasih udah sabar. Aduh. Paling itu aja. Thank you so much. Semoga kalian suka. Pas mereka ngomong berdua itu kayak aku merasa dendam banget loh. Hey, Andi. Jimatnya di saya nih, jimatnya di saya. Mentang-mentang kamu Sorry udah ya. beristri, kamu lupakan aku. Menurut aku mungkin jarang banget aku punya karakter yang segor ini, tapi sangat berkelas. Ini karakter sangat berat buat aku pribadi. Secara syuting juga sangat berat. Secara scene sih memang nggak terlalu banyak ya, tapi pas syutingnya itu sungguh sangat menguras energi. Pikiranku juga bisa mengeluarkan sisi-sisi kegilaan aku mungkin. Jadi terima kasih sudah menjadi tempat pelajaran buat aku pribadi. Terima kasih banyak. Yang pasti dari film ini aku belajar bahwa dendam kusumat itu nyata. Dendam kusumat di dalam keluarga itu bisa turun-menurun sampai kapanpun. Yang aku seneng dari Star Vision itu selalu one step ahead ya. Mulai dari cerita, produksi. Nah ini aja aku sangat tergila-gila dengan Caviar Gerbang Sukma, karena menurut aku bisa menjadi pelopor film horor dari sisi visual yang sangat berbeda, yang lebih mateng ceritanya. Tapi yang namanya setan itu kan pasti selalu bisa memberdayakan. Jadi tunggu aja Sri. Aduh. Iya kan? Itu aja. Thank you semua sudah hadir. Yang bernilai untuk mengucapkan terima kasih pada wartawan hanyalah Sujiwo Tejo, karena saya pernah 8 tahun jadi wartawan. Dan tahu gimana caranya menerabas. Itu capek banget itu. Pesan yang ingin saya kemukakan di sini adalah terngiang-ngiang terus di saya. Sudah 20 tahunan terakhir saya bilang neraka itu nggak harus dientar-entar. Pada saat kamu dendam, pada saat itu juga kamu sudah masuk neraka. Benar. Karena panas, umum, gejolak, gelora, dan ada di film ini. Terima kasih. Terima kasih Om Tejo. Luar biasa, benar Jadi sekali apa yang saking disampaikan. jatuh cintanya kita sama Jarwo, saya nggak pesan apapun gitu ke Mas Agi. Kalian tahu kan part musik yang paling epic di mana? Kehadirannya Jarwo. Benar kan? Betul kan? Luar biasa. Nanti ya Pak Parwes ya. Oke. Mau dibalas lagi. Saya ngerti, Mbak Upi, saya ngerti. Ini pasti langganan. Namanya main kafir, pasti saya disuruh bikin mantra. Di kafir nggak diterima di bumi, bener loh. Terus bergabung sama sekutu sama setan. Ini kok enggak. Yang ini. Ternyata begitu sudah masuk hutan jawatan, Mas ini pesan dari Pak Parwes, katanya suruh bikin mantra, jancok ya, aku bikin. Ada surprise-nya ternyata. Kan biasanya begini ya, kalau kita bikin karakter horor, matanya hitam, ya kan? Jadi pada waktu kita udah editing, kita lagi ngebahas VFX, saya bilang, kira ini Sujiwo Tejo kan yang justru yang paling menakutkan tuh matanya. Masa kita mau hitamin sih? Ini suaranya. Jadi kalau dia nggak ada dialog kayak bahaya, saya bilang. Ya mantra sebanyak-banyaknya. Tapi saya sebagian mantranya itu saya nggak tahu tuh. Kayak ada bahasa Sunda aja ya. Ketahuan. Terima kasih sudah datang. Silakan gantian.
Berasa nih. Berasa hangatnya ya. Ini saya pertama baca skripnya, saya agak bingung nih, karena nggak ada referensi karakternya kayak gini. Dan saya diskusi dengan partner saya, dan ini agak sulit diskusi sama dia, karena saya dimarahin terus ya. Apalagi waktu latihan dansa itu karena keinjak-injak terus. Akhirnya saya mendapatkan pikiran menciptakan karakter ini menggunakan imajinasi saya. Waktu berjalan saya tidak menginjak tanah, walaupun kelihatan menginjak tanah, tapi saya melakukannya seolah-olah saya tidak menginjak tanah. Melihat karakter ini adalah karakter entah membantu dendam, entah menghalangi dendam anak saya. Ada satu pesan moral di sini, ya. Ada kesadaran dari Sri ini, ya. Sebelum dia terlambat, dia sudah melupakan cintanya kepada kedua orang tuanya. Jadi dia mencoba menghapus dosa masa lalu melalui kakek nenek ini. Dan ini juga pesan buat kita, jangan pernah melupakan orang tua. Yang saya ambil hikmahnya dari sini adalah ketika kita mempunyai suatu masalah, jadi kita harus percaya sama yang atas, sama Allah. Karena itu adalah penyelesaian yang paling terbaik. Terima kasih teman-teman. Satu lagi Mas Tejo, terima kasih sudah memberi saya ajaran menyanyi lagu Tak Lelo Lelo Ledung. Itu Mas Tejo yang mengajarkan iramanya sama saya. Kapan itu? Kapan lupa saya? Benar. Terima kasih, udah itu aja. Jadi membela Sri, saya syutingnya hanya 1 hari. Namun karena prosesnya panjang dan kita sudah berdiskusi, seakan-akan saya ikut juga syutingnya. Jadi luar biasa. Adegan yang cukup melelahkan itu di kebun tebu ya. Meskipun adegannya cuman air, saya teriak-teriak cuman air. Padahal airnya nggak tahu nyarinya di mana air itu penduduk. Itu sih yang menantang, trik mataharinya lumayan dan kata kunci air itu yang membuat Kinoy bisa itu kode crank up kamera supaya kelihatan bahwa itu kebakaran semua. Tanpa saya tidak ada kebakaran itu. Keren banget sih. Terima kasih Mas Totos. Oke, terima kasih. Saya akan mengajak jajaran cast dan juga kru untuk berfoto. Boleh yang di row depan, mungkin kursinya dirapatkan saja. Terima kasih semua teman-teman media, dan terima kasih jajaran cast dan juga kru dari film Kafir Gerbang Sukma. Kafir Gerbang Sukma tayang di bioskop. Kita berfoto bersama dulu teman-teman, jadi silakan. Di saat gempuran banyak film horor sekarang, kalau misalnya kalian nonton film Kafir ini, gambarnya tuh bagus, rapi, harus nonton. Tegang banget ya filmnya, sesuatu yang baru lah buat film Indonesia. Daripada film sebelumnya, ini lebih seru, lebih menegangkan. Ini bukan sesuatu yang kita harus nonton yang pertamanya dulu. Dan di situ guncangan emosi aku atas bawah, pokoknya keren banget. Jujur ini film horor terbaiknya Star Vision. Terus actingnya tuh gila loh. Dan Asa Asunsao film pertama dia jadi pemeran utama, langsung bagus banget mainnya. Salah satu film tersakit jiwa yang gue tonton sih. Creepy-nya dapet, gore-nya dapet, jump scare-nya juga dapet. Kalau aku jadi Rani, mending balik sih. Momen yang bikin kaget itu dikejar kakek, deg-degan banget. Serem tapi mengharukan. Ada cerita yang bisa diambil juga. Oh my god, lebih serem nenek sih. Nenek ya? Nenek. Lebih serem nenek kalau kata aku. Setiap kali kamera gerak terus apa nih gitu. Setiap kali kamera gerak apa nih. Kita nggak ada waktu untuk santai. Setiap nenek datang, Dramanya dapat banget, terus endingnya juga keren. Pak Ade Sujiwo Tejo serem banget, suspense-nya juga dapat. Pokoknya kalian harus nonton. Serem, sadis, keren. Seru, terus dapat seremnya. Slowly but sure gitu. Ini gue saking dia pelannya, gue takut dia muncul di mana gitu kan, tutup matanya deh. Tapi keren banget. Nova Elisa bagus. Kita siap nonton dulu. Pokoknya deg-degan nih.
Selamat datang di gala premier film horor persembahan Star Vision Kafir Gerbang Sukma. Kita akan memanggil langsung saja produser Pamitu Nisar, sutradara Azhar Kino Lubis, penulis skenario Upi, dan ada Mbak Dea April sebagai penulis skenario. Untuk penata musik Agi Narotama, dan ada penata kamera Muhammad Firdaus. Untuk para pemain kita ada Rangga Azov. Kita akan undang langsung saja Nadia Arina. Kita ada Putri Ayudia. Tentu saja ada Indah Permatasari. Kita akan beri tepuk tangan juga untuk Asya Asuncau, Arswendi Bening Suara. Ada juga Tante Mutia Datau. Menyusul ada Sujiwo Tejo, Nova Eliza, Fuad Idris, dan Totos Rasiti. Simpel aja saya mau bilang bahwa tidak semua dosa kita bisa kabur. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Parwes. Pamitu juga sebuah film yang sangat-sangat saya banggakan. Terima kasih Mbak Upi yang sudah membuat skenario, dan Dea April yang sudah membuat skenario yang sangat-sangat saya jatuh cintai dan saya sukai. Film ini juga tidak ada artinya tanpa para aktor di sini dan aktris yang ada hadir di sini, dan juga ada para kru. Tanpa mereka semua saya nggak ada apa-apanya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya kerja, yang selalu hadir. Ada istri saya tercinta dan ibu saya yang tercinta. Semoga film ini sangat ada artinya untuk penonton Indonesia, di mana begitu banyaknya genre horor yang ada, tapi ini menjadi suatu hal yang baru lagi, ada satu inovasi yang baru lagi dari storytelling dan semuanya, dan sangat menyentuh hati penontonnya dan bisa diterima di penonton Indonesia. Terima kasih. Kebetulan kami semua membuat karya ini dengan hati, jadi kami harap kalian semua bisa menyukai karya kami. Terima kasih. Kita cuma mau bilang terima kasih udah datang. Kita cuma mau berbagi pengalaman kita yang ada di Jawatan dan Jember. Semoga kalian menikmati itu semua. Semoga kalian semuanya suka. Terima kasih semuanya. Gue paling suka scene di meja makan yang ketawa-ketawa. Best. Pak Arswendi best. Mind blowing. Visual yang ciamik. Menakutkan. Semua pertanyaan dari film Kafir pertama terjawab. Di film ini semuanya level up. Dari cerita, gambar, acting. Kalau jadi Rani, saya nggak mau ikut sih ke rumah kakek dan nenek. Misteri mendebarkan sekali, banyak hal yang baru. Ada satu gudang itu yang memang kalau dilihat dari secara teknisnya, aku nggak tahu itu caranya gimana ya. Itu tuh teman-teman harus lihat tuh di situ. So many jump scare, I swear to God. Kayaknya aku bakal mimpi buruk deh kak. The actor acting is so good, like top tier, top notch. I love it. Beda dari film-film horor lainnya, karena nggak bisa aku tebak akhirnya tuh gimana. Sangat berbeda dengan horor-horor Indonesia yang lainnya. Very deep, very complex, very layered. Asya di sini, she did amazing. Nadia, Azov, semuanya they did incredibly well. Sangat fresh ya, tidak tertebak. Sinematografinya itu bagus banget, aku suka. 10 out of 10. Kalau misalkan teman-teman nonton Kafir yang pertama tuh nostalgia banget. Pokoknya momen sapi di ending tungguin itu, itu gila banget. Plot twistnya tuh banyak banget, terus very unexpected. Jujur neneknya ekspresinya kosong parah. Aku gak kebayang sih kalau aku di posisi mereka gitu. Deg-degannya dapet, terus dramanya kuat, jadi horor terbagus di awal tahun 2026. Alurnya, ceritanya benar-benar menarik. Jam sekarang banyak banget ya, aku sampai teriak. Di balik ceritanya itu mengingatkan aku bahwa berusaha untuk lebih baik dengan cara bertaubat. Gerbang Sukma nih dari Kafir yang sebelumnya lebih serem. Paling ngeri tetap Jarwo sih. Wow. Tensi gue naik sih. Adegannya itu nggak ketebak cuy, nggak kebayang sama gue gitu loh. Lebih ngeri nenek atau kakek? Kakek. Nenek sih. Seremnya juga nggak effort menurut gue. Iya. Bagian part neneknya, Rani, sini Rani. Kamu kenapa Dok? Tapi acting Kak Indah luar biasa banget. Apalagi yang di bagian meja makan yang ketawanya bener-bener serem banget. Itu bener-bener menegangkan. Vibes-nya beda, horornya juga dapat banget. Pokoknya the best. Kalian jangan lupa nonton ya guys.
Terus sound efeknya juga pas banget ya pokoknya. Ngebantu, sound efeknya ngebantu buat serem-seremnya. Productionnya oke. Jump scare-nya kayak nggak bisa ditebak ya. Salah satu film terbaik 2026 yang udah gue nonton. Film menakutkan di tahun ini. Pemainnya juga bagus mah. Ya, all the best lah buat film Kafir. Beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Inilah jajaran film Kafir Gerbang Sukma. So, semoga teman-teman bisa menikmati, semoga berkenan, semoga dapat kaget-kagetnya. Begitu nonton ini kita ngerasa everything that we've through is worth it. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga suka. Kafir Gerbang Sukma akan memberikan nuansa yang sangat baru, istimewa, dan semoga teman-teman suka. Dan anyway, malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Oh, yes, pas ya. Jadi ini adalah momen kalian guys, momen kalian ya untuk menonton film Kafir. Jadi lebih panas ya? Panas. Jadi lebih panas. Jadi kalau yang nontonnya sendiri-sendiri ya gimana ya? Cari teman deh kataku. Aku sangat mengapresiasi seluruh tim yang bekerja di dalam produksi Kafir ini. Gerbang Sukma sumpah bagus banget. Selamat menikmati untuk kalian semua. Ya, setelah 8 tahun saya harap Kafir Gerbang Sukma ini bisa membawa suatu hal yang baru. Kalau misalnya kalian happy nontonnya, suka nontonnya, ajak teman-teman yang lainnya untuk nonton. Selamat menonton semuanya. Yeay. Dan tentunya sebelum teman-teman menonton saya akan mengundang Pak Parwes untuk bergabung. Kita akan bow terlebih dahulu ke teman-teman sebelum akhirnya kita tutup dengan foto bersama. Sebelum itu saya mau ngomong, ini ajukan jempol buat Kinoy sama Mbak Upi. Wow. Mbak Upi di sini. Upi, ukuran kesenian bagi aku adalah sejauh mana dia mengharukan. Mau apapun genre-nya. Dia horor tapi sangat mengharukan. Terima kasih. Terima kasih. Wah, edensi. Kita tahu kan bikinnya kayaknya shotnya apa aja gitu. Tapi kita jadi sadar, shotnya jadinya seperti ini, adegannya jadi seperti ini. Mungkin rasanya jadi nostalgia dan ada sedih-sedihnya ya. Semoga bisa banyak yang senang juga nontonnya dan diterima banyak orang. Wah, unexpected banget sih karena pas lihat di hasilnya bukannya malah terharu ya. Karena lihat endingnya seperti itu jadi sedih aja. I'm super grateful and thankful aku bisa a part of this. Aku sama Kak Azov tadi di ending film kita lihat-lihatan terus dia nangis. Dia kayak kok sedih ya? Terus kayak ya mengharukan. Enggak, aku gak pernah sedih nonton film. It means so much to me film Kafir ini because it's my dream. Wah, film horor tapi bukan horor biasa. Juga mengandung hampir 50% drama keluarga. Tetap mencekam dan sangat mengharukan. Film horor terbaik yang pernah dibuat oleh Star Vision. Mudah-mudahan ini juga film horor terbaik di tahun ini untuk film Indonesia. Kita kan baru nonton di Premier ini kan, nggak nyangka sih bisa se-creepy itu gitu loh. Aku sangat menghargai Star Vision, Pak Parwes, Mbak Upi dan tentunya Kinoy gitu yang bisa mewujudkan ini top of the top banget gitu. Film Kafir Gerbang Sukma. Kafir Gerbang Sukma. Kafir Gerbang Sukma. 29 Januari. Ketemu dengan kakek dan nenek juga. Di seluruh bioskop di Indonesia. I'll see you guys on screen.